Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Apriega, NIM 20020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan, yakni Bapak Dr. Hanif Al-Katri, SPD, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil analisis dari video tentang materi bisnis plan ataupun perencanaan bisnis. Dalam hidup, segala sesuatu pertimbangannya adalah seberapa hebat rencana yang akan kita desain. Secara teknis, apa yang kita lakukan atau kita laksanakan justru adalah gambaran ataupun refleksi dari apa yang kita rencanakan. Ketika rencana baik, mudah-mudahan kita bisa mendeteksi bahwa pelaksanaan atas rencana yang didesain itu akan baik. Orang-orang di dunia ini sukses karena rencananya yang hebat dan logis ataupun bagus. Wirausaha dalam memulai usaha membutuhkan rencana yang matang dan disertai juga dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya, mulai dari ide, inovasi, ataupun kreativitas pencapaian, dan ini semua ada dalam sebuah rencana. Ketika kita berencana mewujudkan ide-ide, kita dihadapkan dengan beberapa kemungkinan, yakni berhasil ataupun gagal. Seorang pemula sering melakukan uji coba. Menurut David, seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan dengan baik, sebenarnya dia sudah merencanakan kegiatan itu untuk hidupnya. Setiap rencana bisnis itu ada elemen-elemen dasar ataupun elemen pokok yang muncul di dalamnya. Yang pertama adalah ada kejelasan dari deskripsi bisnis ataupun tentang apa dan bagaimana. Yang kedua adalah produk, barang, dan jasa harus pasti. Yang ketiga adalah analisis pasar ataupun rencana pemasaran yang menjadi target produk yang akan dipasarkan. Yang keempat adalah mesti ada rencana produksi ke depannya. Yang kelima adalah analisis keuangan, dan ini harus jelas. Kelima elemen ini harus dibuat secara akurat dan detail. Kemudian ada juga tujuan ataupun fungsi dari membuat rencana. Tujuannya adalah untuk segala sesuatu yang akhirnya bisa diukur sebagai suatu bisnis. Kemudian manfaatnya adalah yang pertama itu adalah sebagai panduan, yang kedua sebagai bahan mengevaluasi kelemahan si pebisnis, yang ketiga adalah sebagai pedoman bagi pihak luar ataupun pihak eksternal di luar bisnis kita. Yang keempat adalah sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya. Kemudian ada juga ciri-ciri dari perencanaan ataupun bisnis plan yang baik. Yang pertama adalah bisnis plan akan dianggap baik ketika usahanya fokus pada visi, misi, dan kegiatan usaha yang dilakukan. Jadi kalau ini tidak tersusun dengan baik, maka akan sulit untuk kedepannya. Yang kedua adalah pengusaha baru yang punya keinginan untuk buka usaha harus punya visi yang baik dan diwujudkan dengan misi dan program kerja ataupun program usaha yang memiliki rasionalitas dan faktual. Kemudian realitas, punya orientasi terhadap masa depan dan data atau fakta yang ada. Yang ketiga adalah perencanaan usaha diharapkan dipersiapkan untuk tindakan yang berkelanjutan serta mempertimbangkan kondisi di masa yang akan datang. Yang keempat adalah bersifat operasional. Sederhana, mudah dilakukan, terperinci, dan bukan hanya mimpi saja, sehingga mudah dieksekusi. Kemudian ada juga manfaat pengelolaan usaha menurut Yoshida.
di mana menurutnya harus disusun berdasarkan pada bisnis plan ataupun perencanaan usaha. Adapun yang pertama adalah rencana usaha seharusnya dapat dikatakan baik jika dapat dijadikan sebagai alat pengawasan. Yang kedua adalah bisa dijadikan alat untuk memberikan pembiayaan dari lembaga peminjaman dan sebagainya. Yang ketiga adalah mendapatkan dana investasi. Yang keempat adalah mendapatkan ataupun memenangkan kerjasama. Ini merupakan hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan ataupun kita pertimbangkan dengan baik. Kemudian ada juga yang menarik dengan kaitannya fungsi plan atau perencanaan ini bagi wirausaha, bahwa bisnis plan bisa dijadikan sebagai rencana. Yang pertama adalah sebagai rencana aksi usaha, dan yang kedua adalah sebagai peta jalan ataupun map bagi seorang wirausaha. Sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dimanfaatkan ataupun digunakan oleh wirausaha dimanapun ketika memulai sebuah bisnis ataupun kegiatan usahanya. Dalam bisnis plan ataupun perencanaan bisnis ini ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha dalam bisnis plan. 3 prinsip dalam bisnis plan, yakni yang pertama harus bisa diterima oleh semua pihak. Yang kedua fleksibel ataupun realistis. Fleksibel maksudnya adalah bisa menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan lingkungan tempat membuka usaha. Yang ketiga adalah mencakupi seluruh kegiatan wirausaha. Kemudian ada juga tentang bagaimana menyusun bisnis plan dengan sistematis ataupun dengan jelas. Yang pertama ada ringkasan yang jelas. Yang kedua adalah harus terurai deskripsi produksi dengan jelas. Yang ketiga adalah ada analisis pasar. Yang keempat menyusun perencanaan produksi. Yang kelima menyusun perencanaan keuangan. Sekianlah penjelasan ataupun presentasi mengenai materi business plan ataupun perencanaan bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.